Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Rizky? Baik. Baik. Dari mana kemarin? Hari Minggu liburannya? Kemana saja? Belajar atau nonton TV? Belajar. Oh belajar. Nggak nonton TV? Nah, enggak, kirain ibu Rizky kemarin menonton TV sampai lupa belajar. Nah, sebelumnya kita hari Sabtu kemarin sudah belajar tentang Hukum permintaan dan hukum penawaran. hukum permintaan dan hukum penawaran. Apa sih itu hukum permintaan? Hukum permintaan adalah apabila harga meningkat maka jumlah barang yang diminta menurun, dan apabila harga menurun maka jumlah barang yang diminta meningkat. Lalu, apa itu hukum penawaran, Rizky? Hukum penawaran adalah apabila harga meningkat maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan apabila harga menurun maka jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Apa sih itu interaksi sosial? Interaksi adalah hubungan. Lalu kalau sosial adalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Jadi, pasti itu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara orang perorangan atau kelompok per kelompok atau orang dengan kelompok manusia yang saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama. Lalu interaksi sosial itu dapat terjadi di mana-mana, misalkan di pasar, di sekolah, atau Rizky sedang bertemu dengan teman-temannya, itu juga termasuk interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu dilakukan oleh dua orang. Kalau misalkan hanya satu orang, itu tidak bisa disebut dengan interaksi sosial ya Rizky? Ya, Bu. Karena apa? Karena manusia membutuhkan manusia yang lainnya. Nah, lalu interaksi sosial itu memiliki ciri-ciri. Apa sih ciri-ciri interaksi sosial? Ciri-ciri interaksi sosial. Yaitu ada empat ciri-ciri interaksi sosial, yaitu yang ibu sebutkan tadi. Yang pertama, dilakukan dua orang dan ada reaksi dari pihak lain. Yang kedua, adanya kontak sosial. Dan komunikasi. Yang ketiga, bersifat timbal balik. Positif dan berkesinambungan. Yang terakhir, ada penyesuaian norma. Sekarang ibu akan menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial. Tadi sudah ibu jelaskan, interaksi sosial itu hubungan antara orang perorangan, orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, ciri-ciri interaksi sosial itu ada 4. Yang pertama, dilakukan dua orang dan ada reaksi dari pihak lain. Maksudnya adalah Rizky dengan ibu sedang mengobrol. Itu kita melakukan
interaksi sosial. Dan Rizky merespon pertanyaan dari ibu. Atau contohnya, Rizky bermain dengan temannya. Teman Rizky ngobrol dengan teman Rizky. Lalu teman Rizky merespon pertanyaan dari Rizky, merespon apa yang Rizky ucapkan. Itu namanya interaksi sosial. Tapi apabila Rizky berbicara dengan lawan Rizky, tapi teman Rizky itu tidak merespon kembali, berarti itu tidak bisa disebut dengan interaksi sosial. Lalu yang kedua adanya kontak sosial dan komunikasi. Seperti dengan yang pihak pertama, seperti yang dijelaskan yang ciri-ciri yang pertama, yaitu adanya kontak sosial. Misalkan adanya jabat tangan, lalu adanya komunikasi antara Rizky dengan teman Rizky. Jadi bukan berarti Rizky berdua itu sudah disebut dengan interaksi sosial, tapi antara Rizky dengan teman Rizky itu ada kontak sosial, misalkan bermain bola, lalu adanya komunikasi bersama, misalkan berdiskusi, itu bisa disebut dengan interaksi sosial. Yang ketiga, bersifat timbal balik, positif, dan berkesinambungan. Apa sih bersifat timbal balik? Bersifat timbal balik, misalkan Rizky bertanya dengan teman Rizky, lalu teman Rizky bertanya kembali kepada Rizky, atau Rizky berbicara atau melakukan pembelian di pasar, lalu penjual merespon Rizky untuk membeli. Itu namanya interaksi sosial. Lalu yang terakhir adalah adanya penyesuaian norma. Misalkan Rizky bermain dengan teman-teman, bermain bola atau bermain kelereng dengan teman-teman, tapi harus sesuai dengan norma masyarakat, berteman dalam kebaikan, tidak mencuri, misalkan. Itu harus sesuai dengan norma-norma masyarakat, norma agama ya Rizky ya. Lalu selanjutnya interaksi sosial itu ada bentuknya. Bentuk interaksi sosial ada 3. Bentuk interaksi sosial itu ada 2, maaf Rizky. Yang pertama, proses asosiatif dan proses asimilasi. Juga tadi Ibu sudah menjelaskan, bentuk interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama, proses asosiatif dan proses disosiatif. Apa sih itu proses asosiatif? Proses asosiatif terjadi ketika orang per individu atau suatu kelompok melakukan suatu interaksi yang memiliki kesamaan dalam pandangan atau tindakan dalam hubungan satu sama lain. Misalkan Rizky bersama dengan teman-teman melakukan belajar di kelas, itu kan memiliki suatu interaksi sosial yang satu pandangan, satu tujuan. Lalu proses disosiatif. Proses disosiatif lawan dari proses asosiatif. Proses disosiatif disebut juga proses sosial yang bersifat oposisi. Pasti itu oposisi, yaitu cara berjuang melawan seseorang atau kelompok untuk suatu tujuan tertentu. Misalkan kelompok ini melawan dengan kelompok ini. Jadi misalkan ada kelompok diskusi A dengan kelompok diskusi B. Nah, kelompok diskusi A ini berusaha untuk melawan kelompok diskusi B. Jadi mereka itu tidak dalam satu pandangan. Kalau yang tadi kan dalam satu pandangan, dalam satu kelas kan. Kalau ini mereka saling berlawanan satu sama dengan yang lain. Proses asosiatif itu terdiri dari 3 bentuk proses. Yang pertama, proses kerjasama. Yang kedua, proses akomodasi. Lalu yang ketiga, proses asimilasi. Pasti itu proses kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antara orang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama. Seperti yang tadi Ibu jelaskan. Misalkan Rizky dengan teman Rizky berdiskusi di kelas. Rizky dengan teman Rizky berdiskusi di kelas untuk mendapatkan
materi pelajaran yang telah guru itu jelaskan. Jadi Rizky dengan teman-teman Rizky itu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mengerti dengan materi yang telah diberikan oleh guru. Lalu yang kedua, akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah suatu bentuk sosial untuk menyelesaikan pertentangan antara orang per orang atau kelompok dengan kelompok atau orang dengan kelompok tanpa menghancurkan salah satu pihak. Jadi misalkan kelompok A bertentangan dengan kelompok B, lalu di dalam proses akomodasi ini salah satu pihak menyelesaikan pertentangan yang terjadi antara kelompok A dengan kelompok B tanpa merugikan salah satu kelompok. Jadi mencari jalan keluar bersama tanpa menghancurkan salah satu pihak. Lalu yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi bentuk proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan di antara orang-orang atau kelompok manusia. Maksudnya apa sih itu mengurangi perbedaan? Maksudnya di sini adalah Rizky berasal dari Jawa, Rizky tinggal di Jakarta. Nah, lalu di sekitar Rizky itu terdiri dari berbagai macam suku, misalkan suku Jawa, suku Betawi, suku Padang atau suku Batak. Tapi di sini Rizky itu berusaha menyesuaikan diri. Rizky berusaha untuk bergaul dengan yang lainnya. Rizky tidak merasa menjadi salah satu suku yang paling benar, tapi Rizky menyesuaikan diri bergabung dengan antara beberapa suku ini. Jadi menyesuaikan diri sesuai dengan tempat yang Rizky tempati. Sampai sini paham Rizky? Paham, Bu. Ada yang ingin dipertanyakan? Apa saja ciri-ciri interaksi sosial itu? Ciri-ciri interaksi sosial sudah Ibu jelaskan tadi. Ciri-ciri interaksi sosial terdiri dari 4. Yang pertama, dilakukan 2 orang dan ada reaksi dari pihak lain. Yang kedua, adanya kontak sosial dan komunikasi. Yang ketiga, bersifat timbal balik, positif dan berkesinambungan. Lalu yang terakhir adalah ada penyesuaian norma. Sampai sini paham Rizky? Paham, Bu. Lalu ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Apa Ada itu? berapa bentuk proses asosiatif? Ada berapa? Bentuk proses asosiatif. Bentuk proses asosiatif itu sudah Ibu jelaskan tadi, ada 3. Yang pertama, kerjasama atau cooperation. Yang kedua, akomodasi atau accommodation. Dan yang ketiga adalah asimilasi. Apa sih itu kerjasama? Sudah jelaskan Ibu tadi. Kerjasama adalah usaha bersama antara perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Lalu akomodasi atau accommodation adalah suatu proses sosial untuk menyelesaikan pertentangan antara orang dengan orang atau kelompok dengan kelompok tanpa menghancurkan salah satu pihak. Lalu yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi adalah bentuk proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan di antara orang-orang atau kelompok manusia. Nah, mungkin pembahasan Ibu sudah sampai di sini. Apakah Rizky sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Insya Allah besok kita memulai pelajaran ini lagi. Nah, sekarang ada tugas untuk Rizky. Sekarang boleh dicatat Rizky. Yang pertama adalah apa sih itu interaksi sosial? Nah, apa itu interaksi sosial? Lalu yang kedua, sebutkan 2 bentuk interaksi sosial. Itu nanti untuk PR Rizky. Besok Ibu akan menjelaskan lagi, akan menanyakan tugas Rizky ya Rizky. Jangan lupa penjelasan yang Ibu jelaskan tadi dipelajari lagi di rumah. Besok Ibu akan menanyakan kembali, mengulang kembali apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Mungkin pelajaran hari ini Ibu sudahi. Kurang lebihnya Ibu meminta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.